canggih. Ya, masih bersama kami di Saling Silang di tengah hegemoni China. Bagaimana peran signifikan yang harus Indonesia mainkan? Pak Nasi, silakan. Iya, saya tadi ingin menambahkan sedikit soal indikator ya. Indikator kita ini sekarang dalam situasi yang setara atau tidak gitu. Nah, kita bisa misalnya melihat dari indikator utang misalnya ya. Pak Jokowi dulu mengatakan tidak akan utang, tapi ternyata kan utang juga. Kemudian Pak Jokowi pernah mengatakan ekonomi akan meroket misalnya. Ternyata sampai hari ini juga nggak meroket-meroket. Itu artinya kan ada Mungkin Pak Jokowi ingin diminta ini kesempatan untuk yang kedua kalinya begitu. Jadi tidak diroketkan dulu. Indikator ini menunjukkan bahwa ada yang salah menurut saya. Ada yang salah di dalam prosesnya dan kemudian pelaksanaannya, ada yang salah. Nah, tadi saya ingin melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Makarim dari soal ide. Memang itu penting sekali. Misalnya tadi itu kita bergabung dengan mana, itu hanya persoalan strategis saja. Kalau Indonesia ini memang punya ideologi sendiri dan Indonesia ini memang didesain tidak seperti negara barat, tidak seperti Eropa yang pakai nation state-nya yang sekuler misalnya, yang paradigmanya adalah liberalisme, tapi juga tidak komunisme gitu. Nah, bahkan dulu Pak Soekarno itu awalnya mau mengajak bekerja sama dengan Setara, dia sudah datang ke sana. Tetapi lama tidak ditemui oleh presidennya, maka kemudian dia marah. Nah, ini loh yang saya sebut dengan pride seorang pemimpin ya. Pak Karno ini marah betul. Kenapa suruh menunggu lama? Maka kemudian dia pergi ke Uni Soviet pada saat itu. Dan pada saat itu disambut luar biasa, maka terjadilah kerjasama dengan Uni Soviet pada saat itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pemimpin ini memang punya ide gitu. Nah, tetapi ketika ditanya, kenapa kok bekerja sama dengan Uni Soviet? Nah, dia hanya mengatakan bahwa ini hanya kerjasama strategis saja. Kita sikat dulu Amerika. Nanti kalau kita sudah bisa berhasil, maka kita tidak akan ikut-ikutan di sana lagi gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa desain Indonesia ini adalah betul-betul desain sebuah negara yang dari gagasannya, dari gagasannya itu sudah betul-betul berbeda gitu. Dan kemudian berusaha diimplementasikan, maka kemudian punya prinsip tentang kedaulatan misalnya. Nah, ini yang saat ini tidak nampak dari situ. Kerjasama ini menunjukkan bahwa kita ini berada pada posisi yang tidak diuntungkan gitu. Apa jadi, Anda memiliki informasi yang konkret mengenai isi dari kerjasama itu seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan tadi itu ada hal-hal tertentu yang memang itu tidak nampak di luar sedemikian rupa, tetapi tadi itu ada hal-hal yang ada di dalam tadi itu misalnya. Tidak bisa. Ya tadi kan saya contohkan tadi itu, ketika membangun infrastruktur misalnya tadi saya contohkan meja ini, mestinya meja ini bisa dibelikan, misalnya kaca ini bisa dibeli dari mana saja misalnya. Tetapi karena tadi itu ada syarat tertentu, meja ini harus mengandung zat garam apa misalnya, ya garamnya yang harus garam beriodium misalnya, yang harus dibeli dari Cina, maka barang-barang itu semua dari situ. Kita tidak bisa memilih barang dari tempat lain yang sebenarnya harganya mungkin lebih murah. Itu 1-2 kasus saja atau banyak kasus? Banyak kasus yang begitu juga. Makanya itu tenaga asing itu diantaranya ya. Tadi itu kan saya bicara soal yang dikeluhkan oleh teman-teman yang bekerja di wilayah infrastruktur tadi itu. Yang tadi itu tidak bisa dilihat oleh masyarakat di luar misalnya. Itu tidak nampak kasat mata, sehingga ini perlu orang-orang khusus ya, mungkin anggota DPR lah yang mestinya memelototi tentang yang begitu-begitu itu, sehingga tadi itu kerjasama yang kelihatannya ini, kalau tentu saja kerjasama kan akan dibuat sedemikian rupa kelihatannya setara kan, tetapi tadi itu fakta di lapangan menurut Anda tidak berbeda. Oke, Mbak Eva silakan. Kalau melihat fakta juga memang Mbak Eva, kalau ada tenaga kerja sejumlah tenaga kerja asing begitu ya, yang itu tidak bisa surplus itu tidak bisa. Tidak mungkin bisa. Tidak bisa. Jadi mesti defisit atau surplus. Tapi yang penting itu derajatnya seberapa. Jangan sampai kemudian jadi manfaat dimanapun perdagangan itu manfaat. Cuman kemudian tantangannya di situ, jangan sampai gapnya kesedot sana semua. Nah, pertarungannya adalah terus-menerus melalui dialog atau negosiasi ya, negosiasi perdagangan agar supaya koreksinya itu makin menyempitkan gap antara surplus dan defisitnya itu disempitin gitu loh. Tapi kalau kemarin ketika tekanan fiskal, terus Cina nggak beli sawit kita nggak bisa gerak, nggak ada pertumbuhan ekonomi gitu loh ceritanya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pikir kita ini diwarisi
modal sosial yang luar biasa. Nasionalisme kita itu berasal dari nasionalisme bukan kolonial, tetapi korban kolonialisme. Jadi kenapa kemudian Pancasila bisa diformulasi seperti itu? Gue nggak mau ikut sana tadi ya, nggak mau sekuler, nggak mau juga berdasar agama, tapi ketuhanan yang bisa. Karena pride dan nasionalisme, aku nggak mau lagi di kolonialisme, sehingga Bung Karno ngomongnya kan nekolim ya. Jangan sampai kita jadi nekolim begitu. Dan menurut saya kekuatan Indonesia untuk mencegah hal-hal yang dikhawatirkan itu kita punya modal. Satu, demokrasi kita, freedom for press-nya ada, civil society-nya paling kuat, sehingga agenda DPR aja bisa dibatalin loh sama LSM. Ya? Mau bangun gedung aja nggak pernah bisa. Ini modal sosial yang luar biasa. Jadi jangan sampai hal itu bisa diobok-obok. Iya, karena mereka sudah mengalami bersama. Kita pernah punya contoh Bung Karno, kita punya Trisakti, kita punya Nawacita yang isinya adalah Trisakti, kayak gitu loh. Jadi saya kok nggak terlalu pesimis, terutama fakta bahwa Indonesia itu pasar terbesar di ASEAN. Everybody will look at us. Perlu bisa. Tinggal kemudian kita adu cerdas. Termasuk nanti di pertemuan IMF. Aku di Komisi 11 bukannya full mendukung loh, nggak kritis aku. Bu Menteri, aku nggak mau loh kalau IMF disamakan dengan Asia Afrika. Beda konteksnya, aku bilang gitu. Jadi saya harus paham bahwa satu, yang problem kemarin tuh IMF dan World Bank itu negara-negara itu nggak punya one equal position, tapi kan terus diprotes sama anak-anak. Sekarang punya posisi yang setara. Jadi di dalam lembaga ini pun ada transformasi, dan Indonesia sekarang bukan pengutang, tapi bisa berkontribusi di dalam itu. Jadi saya melihatnya belum full sempurna, tetapi we are on the right track ya. Terutama sekali begini, tadi kan ada kekhawatiran ini mulut harimau terus digigit sama buaya. Justru kita sekarang on the way untuk itu tidak terjadi. Kenapa problemnya? Kemarin dulu kita ini negara ekstraktif. Dan sekarang kita pengen moving to paradigma beda, kita pengen jadi negara produksi. Tadi sudah dikemukakan sama Pak Makarim, infrastruktur itu kunci dari indeks kompetisi kita. Kita mau jadi negara produsen gimana kalau nggak punya infrastruktur, nggak punya energi dan seterusnya. Nah, perkara infrastrukturnya nggak sempurna, ya mari kita sempurnakan. Tapi kita marilah setuju untuk jangan jadi negara konsumsi, tapi negara produksi. Gitu loh. Yang penting. Jadi koreksinya semua di sini optimis ya. Tapi ada fakta di tengah perjalanan yang masih baru antara hubungan yang menguat antara Indonesia dengan China itu tadi yang kemudian beberapa kalangan mengkritisinya dari tenaga kerja China yang begitu meluber untuk proyek-proyek atau mega proyek di power plant begitu misalnya. Temuan DPR bagaimana sih Pak Satya? Ya, kita saksikan memang ya ada beberapa yang bentuk daripada proyeknya turnkey project. Nah, begitu dia turnkey, memang semua mobilisasi daripada employee seakan-akan dari kreditur dikuasakan oleh mereka. Nah, tapi kan itu lagi-lagi itu kan bisa kita siasati. Kalau memang ada pushback yang seperti itu, kita akan sampaikan supaya itu jangan terjadi, kan begitu kan. Maka kenapa di dalam kemarin pertemuan di Bogor tuh saya pengen betul mendengarkan ada satu statement yang ada awareness daripada Perdana Menteri Cina, dan ternyata dia bicara. Dia bicara, paling tidak dia mengatakan bahwa yang tidak akan mempengaruhi tenaga kerja yang dikuasai oleh orang Indonesia, maksud skillnya dikuasai oleh orang Indonesia. Tapi ini juga harus koreksi ya. Saya sendiri melihat Indonesia masuk di dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Apakah kita udah siap? Ngerti nggak? Kalau kita dikatakan market yang besar, betul, tapi kita jangan menjadi extended market daripada mereka. Tapi ini kan ditandatangani 2005 Pak, zaman Pak SBY. Jadi kita harus nyengkuyung ya. Nggak, maksud saya begini, masyarakat ekonomi ASEAN itu kan menjadi wake up call kita. Ngerti nggak? Kalau kita sendiri tidak bisa memperbaiki kualitas tenaga kerja, sekarang bayangkan orang Thailand, dalam saya beberapa saat kunjungan ke sana, mereka belajar bahasa Indonesia Pak di beberapa tempat. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai orang Thailand dengan perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN, dia punya fleksibilitas masuk di Indonesia, lantas kita jealous.
Gitu. Padahal itu konsekuensi daripada kita bagian masyarakat ekonomi Asia. Maksud saya di sini adalah coba negara kita, ya bangsa kita juga memperbaiki kualitas kita kan, untuk supaya kita berkompetisi. Jadi kalau kita nanti mengirim tenaga kerja hingga sampai ke negara ASEAN yang lain, itu juga tidak dalam posisi kita sebagai tenaga kerja kasar. Tapi memang tenaga kerja yang mampu pada skill-skill yang tertentu, expatriate lah. Ya kan lebih bangga kalau ada Indonesian expatriate di Vietnam, Indonesian expatriate di Thailand dengan standar kehidupan yang bagus. Kan harusnya ke sana gitu ya. Kalau kita melihat ternyata banyak sekali peluang tenaga kerja yang betul-betul low skill itu diambil sama mereka, ya pasti kita katakan perjanjian-perjanjian mesti kita betulkan. Ya jangan sampai itu terjadi gitu. Karena pengalaman kita dengan Freeport itu kan kita betul-betul mengidentifikasi nih sampai sejauh mana sih kemampuan ya, skill daripada, saya cek di sana lebih daripada 40 orang doktor hasil riset daripada Grasberg. Itu ternyata betul itu mereka bukan riset sumber daya alam kita untuk mengambil PhD di sana. Ini kan sebagai salah satu contoh positif ya Pak, dari sisi peningkatan daripada sumber daya manusia. Nah, maksud saya di dalam beberapa hal, kalau Cina mengatakan dia punya teknologi, ya kita ada screeningnya. Kementerian Tenaga Kerja kan sekarang ada disebut One Kit Policy untuk mempermudah perizinan. Itu juga saya agak sedikit khawatirkan kalau sektor tidak terlalu terlibat. Karena kemampuan teknis itu kan ada di sektor. Ya kalau kita di dunia migas, di dunia energi itu kita mempunyai institusi di luar daripada Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ada 2 kali screening, Pak. Ya, jadi kalau kita sudah screen dulu mengenai kapasitasnya, mengenai kemampuan daripada know-how-nya, lantas kita setuju, itu baru kita aplikasikan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk disetujui. Nah, maka di zaman dulu tuh ada namanya rencana penggantian tenaga kerja asing RPTKA yang harus disepakati dan disetujui oleh sektor dulu. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau berhati-hati, mestinya dengan tenaga kerja Cina itu kita melakukan hal yang sama. Sehingga apa? Sehingga satu, tidak menafikan kemampuan tenaga kerja kita yang betul-betul ada di bawah, dia tidak tergerus, ya. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan kelebihan mereka. Ada transfer know-how-nya. Itu yang sebetulnya harus kita mempunyai cara di saat kita sudah masuk di dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Karena begini, MOU itu juga akan diikuti dengan perjanjian-perjanjian bilateral, lalu kemudian perjanjian juga antar swasta begitu ya. Sebentar, bagaimana Pak Jokowi begitu antusiasnya untuk memberikan kemudahan perizinan begitu di BKPM dengan 3 jam perizinan semuanya beres untuk PMA. Dikhawatirkan malah segala macam bentuk PMA kalau kita bicara secara global, bukan hanya China saja, bisa masuk dengan sembarangan asal mereka berinvestasi, asal mereka memberikan uang untuk Indonesia begitu. Ya, saya pikir kalau kita sudah ada pushback ya dari apa yang tadi kan dikatakan alam kita, alam demokrasi, ya kekuatan sosial politik itu sekarang terbagi banyak, ya, di mana peranan daripada civil society organization luar biasa besarnya, kan justru memberikan masukan seperti ini. Kalau ada temuan di lapangan, sampaikan kepada DPR, sehingga kita juga bisa sampaikan kepada pemerintah. Ini kan untuk siapa sih? Itu untuk membenahi negara kita. Saya juga tidak ikhlas kalau misalkan ternyata ada satu berita misalkan bahwa tenaga kerja yang masuk ternyata itu adalah spionase. Semua orang-orang intelijen daripada Cina. Lu siapa yang ikhlas? Kalau itu terjadi, wah pasti kita akan rame-rame usir mereka. Saya menyaksikan sendiri waktu Dakiri, Menteri Tenaga Kerja kita, dia marah-marah di depan pengusaha Cina itu juga menurut saya kan bentuk protes sebetulnya itu ya kan. Nah, alangkah baiknya kalau nanti regulasinya dibuat sedemikian rupa sehingga semua peraturan-peraturan sebelum dia masuk di Indonesia harus memenuhi suatu kriteria dasar. Kriteria dasar itu memuat dari apa yang dirasakan masyarakat, gitu. Jadi jangan sampai ide besar Pak Jokowi, ide besarnya bagus ya, menarik investasi. Nanti implementasinya yang kita khawatirkan kalau tidak diikuti dengan regulasi yang baik. Itu tugas menteri-menteri lah, ya kan, mereka untuk membreakdown supaya kekhawatiran daripada masyarakat itu bisa kita terminimalisir. Ini bukan karena Golkar sudah sangat ini merapat dengan pemerintah saat ini. Kalau saya dalam posisi sebagai problem solvers, ya. Jadi jangan, kita akan mencoba membenahi negara begitu, ya, biarlah ada yang mengkritisi, itu bisa menjadi masukan. Tetapi kalau kita sudah menyatakan bagian daripada pemerintah, ya paling tidak, ya kontribusinya adalah kita mencoba menyelesaikan masalah. Baik, di segmen selanjutnya kita akan bicara soal alam demokrasi ini. Bagaimana dengan
hubungan Indonesia-China, kemudian alam demokrasi kita tidak tergerus begitu, tidak terus kemudian akhirnya semua terserah pada hegemoni China begitu, tidak terus kemudian seperti beberapa negara. Nanti bisa diberikan contohnya mungkin oleh beberapa narasumber. Kita akan kembali saat lagi.